Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Galang di segmen Bedah Misteri. Pada video kali ini gue akan membagikan cerita di mana ada 4 mahasiswa yang melakukan perjalanan ke Jogja untuk berlibur. Di tengah perjalanan mereka mengalami kejadian-kejadian mistis yang menurut gue ngeri banget. Sebelum ke cerita, seperti biasa jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar channel ini bisa berkembang. Tanpa lama-lama langsung aja cerita horor dimulai. Pada waktu itu, liburan kuliah sudah tiba. Nah, si Yusuf ini sama ketiga temennya, sebut aja namanya Koko, Andi, sama Ubay, mutusin buat liburan ke Jogja. Pada hari itu mereka berkemas pakaian dan mempersiapkan keperluan buat berangkat menuju ke Jogja besok pagi. Mereka berencana naik mobilnya ayahnya si Andi. Mobilnya sih emang tua, keluaran tahun 98-an, tapi kendaraan itu pernah dibawa ke Padang. Mungkin cukup kuat ketimbang perjalanan menuju ke Jogja. Singkat cerita, keesokan paginya sekitar pukul 4 pagi, si Yusuf mempersiapkan semuanya segala macem. Dan di jam setengah 5 Yusuf pamitan sama kedua orang tuanya dan kemudian menuju ke rumahnya si Andi. Setelah sampai di rumahnya Andi, ternyata Koko sama Ubay ini udah ada di tempat. Andi lalu memanasin mobil sebelum berangkat, dan pukul 5 subuh mereka mulai berangkat. Selama di perjalanan masih aman-aman aja. Kita bisa nggak sebelum gelap udah lewat Alas Roban? Wah, gak bisa, mobilnya aja begini. Di mobil bokap lu cengkok mesin Ferrari aja. Cangkok mesin Ferrari. Mesin Ferrari juga ogah kali nempel di mobilnya bokapnya Andi. Ah, sialan lu. Gini-gini juga nih mobil banyak jasanya bagi keluarga gua. Udahlah, kalau nggak ada mobil ini kita nggak bakalan bisa berlibur gratis tahu. Gratis? Maksud lo bensin gua semua? Enggak, bensin kan patungan. Ngomong-ngomong Alas Roban lumayan ngeri, Di. Ya denger-denger sih lewat selatan aja apa? Kita udah di Pantura. Mau lewat selatan gimana? Muter lagi dong, jauh. Oh ya udah kalau begitu. Dan 5:30 mereka baru sampai di Jalan Alas Roban. Kita sholat dulu aja gimana? Nanti habis maghrib baru kita jalan lagi. Sambil nunggu azan maghrib kita ngopi aja gimana? Boleh tuh, gue juga capek banget. Nah, lalu mereka mutusin buat ngopi di warung terdekat. Gak lama, azan maghrib pun terdengar. Mereka berempat pun akhirnya sholat. Setelah sholat maghrib, mereka mulai bergegas buat siap-siap melewati Alas Roban. Yusuf, lu bawa nih. Lah kok gua? Ngeri jalannya belok-belok, Di. Gue mau istirahat sebentar. Nanti kalau udah lewat jalan ini, gue yang bawa sampai Jogja. Ya udahlah, kita jalannya nunggu kendaraan lain aja ya, biar barengan. Mereka pun menunggu mobil lain yang mau melewati Jalan Alas Roban. Gak lama mereka menunggu, ada beberapa mobil yang lewat dan mereka pun mengikutinya. Selama di perjalanan, hujan cukup deras. Selang berapa menit, jalan mulai berbelok-belok dan banyak turunan yang sangat curam. Pandangan ke depan hanya beberapa meter karena tertutup kabut sama hujan. Mereka berjalan beriringan dengan mobil lainnya. Suf, gak usah nyelip. Kita ikutin mobil putih itu aja. Oke. Jalan kayak keong lu, Suf. Gila lu, Bay. Lihat jalan belok-belok begini, banyak jurang di pinggir jalan. Gua kudu ekstra hati-hati nih. Buset, ini hutan serem banget. Semoga deh mobil tua bokapnya Andi ini gak mogok. Kalau mogok kenapa kok? Lu takut ya? Lu bukannya bapaknya setan? Lu kali, Bay, moyangnya iblis. Hahaha. Anaknya setan marah. Pada saat mereka sedang mengobrol bercanda, tiba-tiba mobil ngerem mendadak karena di depan ada jalan pertigaan. Jadi mereka tertinggal dari iringan mobil yang lainnya. Lah, kok ada pertigaan sih? Lah, kok bisa? Mobil yang lainnya kemana? Terus kita jalan kemana nih?
Mobil yang kita ikutin tadi ke arah mana, Suf? Wah, gua nggak tahu. Tadi sih lu pada bercanda mulu. Yaudah, kita ke kanan. Koko sama si Ubay mulai ketakutan dan ngeluarin keringat dingin. Mereka pun sepakat buat belok ke kanan. Saat di perjalanan, tiba-tiba musik yang mereka dengarkan mati mendadak dan menyusul lampu mobil mereka juga ikut mati. Suf, lampunya kok mati? Nggak tahu kenapa nih tiba-tiba mati. Ya udah, kita jalan pelan-pelan aja. Stop, Suf, stop, stop. Lagi-lagi si Yusuf ini ngerem mendadak karena si Ubay ini teriak. Ada apa sih, Bay? Lihat jalan coba. Buntu atau apa? Ya udah, gue sama Ubay ngecek. Andi sama Ubay turun dari mobil buat meriksa. Dan ternyata kalau si Yusuf itu nggak ngerem, maka mereka mati. Ternyata di depan itu jurang yang sangat curam. Bay, untung lu tadi teriak. Ya udah, slow aja, Suf. Kita mundur balik ke pertigaan tadi dan lebih hati-hati lagi. Oh, oke. Di tengah perjalanan, lagu sama lampu mobil mereka tiba-tiba nyala lagi. Dan dari kejauhan tampak sebuah rumah dengan lampu kuning 5 watt. Mereka pun berencana mampir untuk nyoba nanyain jalan keluar dari situ. Di, Bay, coba lu tanyain ke pemilik rumah itu. Kita ke arah mana? Ubay sama Andi kemudian bergegas menuju ke rumah tersebut. Terlihat dari kejauhan, seorang anak kecil keluar dari rumah tersebut. Lalu Ubay sama si Andi ngampirin tuh ke mereka. Gak lama mereka pun kembali ke mobil. Apa katanya, Andi? Anak itu cuma diem. Pas gue tanyain jalan keluar dari sini, dia cuma ngeliatin gue doang. Dalam rumahnya juga kosong. Gak ada barang-barang. Yang ada cuma lampu 5 watt doang. Terus bapak-bapak yang lagi nyapu di rumah tadi, gue tanya diem aja ya, Bay. Iye, kayak gak punya sopan santun. Bapak-bapak lagi nyapu. Udahlah, kita berdoa aja. Saat mereka mau ngelanjutin perjalanan, tiba-tiba mobil mereka gak bisa di starter. Kemudian mereka coba membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Gak lama, bapak sama anak yang di rumah itu berjalan melayang ke arah mobil mereka. Koko yang ketakutan pun berteriak-teriak. Mereka memperkeras membaca ayat suci Al-Quran. Dan gak lama, rumah itu menghilang menjadi hutan belantara. Dan sosok bapak dan anak kecil tersebut lenyap. Yusuf nyoba lagi tuh nyetater dan ternyata bisa. Akhirnya Yusuf langsung tancap gas dan kemudian mereka sampai di pertigaan tadi. Kita lewat mana? Udah, lewat mana aja sambil baca doa. Yusuf pun lanjutin jalannya. Pas menuju masuk ke alas roban, gak lama Yusuf pun ngeliat keramaian mobil. Yusuf konsentrasi penuh supaya gak tersesat kayak tadi. Akhirnya pukul 12:30 malam mereka semua keluar dari alas roban dan mereka mutusin buat beristirahat di warung kopi. Pengalaman tergila baru kali ini. Allahu Akbar. Allah masih melindungi kita semua. Kenapa, Dik? Gangguan ya di alas roban? Iya, Bu. Sangat mengerikan menurut kami. Ya, bukan kalian saja yang beristirahat di warung ibu dengan raut wajah ketakutan, tapi banyak pengendara lainnya yang senasib seperti kalian. Banyak berdoa bila lewat situ. Jangan berpaling pandangan, fokus lihat jalan. Iya, Bu, saya kira cuma kami aja. Enggak, Dik. Pengendara lain juga sering mengalaminya. Ayo kopinya diminum, Ge. Iya, Bu, terima kasih. Dan itulah pengalaman Yusuf sama teman-temannya pada saat liburan kuliah tahun 2010 lalu. Dan cerita pun selesai.